ketemu lagi nih sama kakak-kakak dari Pockets Ministry. Adik-adik, yuk kita hari Minggu ini mau sama-sama datang sama Tuhan. Kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersyukur sama Tuhan Yesus. Karena kalau Tuhan Yesus nggak baik sama adik-adik, mungkin adik-adik sekarang bisa kemana aja, adik-adik nggak akan ibadah sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik. Benar ya Kak? Nah, sekarang Kakak Laras minta semuanya udah sikap yang terbaik untuk Tuhan. Gak ada lagi yang main-main, gak ada lagi yang masih tiduran. Semua sama-sama mau kasih waktunya yang terbaik untuk Tuhan Yesus ya. Yuk semuanya adik-adik Kakak minta untuk renungin dulu kebaikan Tuhan Yesus. Mengucap syukur dulu sama Tuhan Yesus. Kita sama-sama mau bilang terima kasih Tuhan Yesus. Kalau bukan karena kebaikan-Mu, kami belum ada di sini Tuhan Yesus. Kita mau selalu percaya kalau Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu gak akan ninggalin adik-adik. Kita mau angkat lagu penyembahan, Hatiku Percaya. Semua kasih sikap yang terbaik ya adik-adik. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Sama-sama katakan hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku Yuk adik-adik kita mau sama-sama angkat lagu ini lagi dari awal. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Yuk adik-adik benar-benar sungguh-sungguh datang sama Tuhan Yesus. Biarpun kita gak bisa ngelihat apa yang akan ada, apa yang terjadi di depan kita, tapi kita sama-sama mau bilang kita percaya sama Tuhan Yesus, kita pegang janjinya Tuhan Yesus. Ya adik-adik kita angkat lagu ini lagi dari awal lebih sungguh-sungguh. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, angkat
adik-adik kita mau sikap berdoa. Benar Tuhan, walaupun kami tidak dapat melihat apa yang akan terjadi di depan kami tidak tahu Tuhan hidup kami akan seperti apa, tapi kami percaya, kami pegang janji-Mu, Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kami. Hati kami percaya Tuhan, hati kami mau nurut sama Engkau ya Bapa. Tuhan ubahkan kami supaya kami menjadi pribadi lepas pribadi yang lebih percaya lagi dengan Engkau, yang tidak perlu khawatir, tidak takut Tuhan, karena kami yakin hidup kami ada di dalam tangan-Nya Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, kita sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik yang di rumah. Shalom. Nah, adik-adik kita mau mulai puji Tuhan. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Saya kakak. Keren. Ayo kak, biar semangat kita mau nyanyi saya bukan. Biasanya adik-adik di rumah semangat tuh kalau nyanyi. Ayo kak. Tepuk tangan ya adik-adik di rumah ya. Sama-sama katakan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi kak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Laskar Kristus apa kak? Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus, laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kakek-kakek nenek-nenek kak, kakek-kakek nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudi, dan semua anak sekolah minggu. Saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Sekali lagi. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudi, dan semua anak sekolah minggu. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Sekali lagi. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita sama-sama mau datang sama Tuhan Yesus. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah senang-senang sama Tuhan Yesus. Sekarang kita mau mendengarkan firman-Nya Tuhan. Semuanya boleh duduk kembali, semuanya boleh tutup mata adik-adik. Kita mau menyanyikan lagu penyembahan Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih Tuhan, atas
sama-sama katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yuk sama-sama katakan lagi, Bapakku datang padamu, tapi lebih sungguh-sungguh. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Angkat tangan adik-adik, sama-sama katakan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Semua sikap berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-Mu Bapa. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah. Ampuni Tuhan setiap dosa dan kesalahan kami. Sebentar kami ingin mendengarkan isi hatinya Tuhan. Berbicaralah Bapa melalui kakak-kakak yang akan membawakan isi hati-Mu. Biar apa yang keluar dari mulut bibir mereka itu hanya boleh untuk menyenangkan diri-Mu saja. Layakan kami juga Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu, dan berikan kami telinga yang mau mendengar dan hati yang mau menerima. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan isi hatinya Tuhan. Yang siap untuk dengarin isi hatinya Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom pasukan Tuhan, shalom mama papa. Gimana kabar hari ini? Kakak yakin dan percaya kalau kita semua dalam keadaan yang baik. Kita semua dalam keadaan yang sehat. Pasukan, hari ini kakak mau cerita tentang seseorang yang tetap setia walaupun orang-orang di sekitarnya mau berbuat jahat sama dia. Siapa sih namanya pasukan? Oh iya pasukan, firman Tuhan hari ini kakak ambil dari Daniel pasal 6. Jadi pasukan, habis ibadah ini boleh dibaca lagi ya. Begini ceritanya. Pada waktu itu, orang Israel ditangkap dan ditawan. Lalu mereka dibawa ke Babel. Nah, di antara seluruh orang Israel tersebut, ada satu orang yang bernama Daniel. Siapa nama pasukan? Daniel. Daniel adalah orang yang sangat cinta sama Tuhan. Orang yang sangat setia sama Tuhan. Dan dia hidupnya intim sama Tuhan. Daniel selalu berdoa dalam satu hari sebanyak 3 kali.
Coba, pasukan di rumah ada nggak yang selalu berdoa sama 3 kali dalam satu hari? Kalau kakak sih udah. Lanjut ya ke ceritanya. Waktu itu, raja yang berkuasa di Babel bernama Raja Darius. Dia ingin mengangkat 3 orang pejabat tinggi untuk membantu di kerajaannya. Nah, Bapak Daniel adalah seseorang yang terpilih dari antara seluruh orang. Karena Bapak Daniel adalah orang yang cinta sama Tuhan, maka Roh Kudus tinggal dalam hatinya adik-adik. Roh Kudus memimpin dan menuntun jalan hidupnya. Sehingga apapun yang Bapak Daniel kerjakan, semuanya itu berhasil. Tuhan buat berhasil. Wah, kira-kira kalau adik-adik semua kerjanya berhasil, adik-adik seneng gak? Pasti seneng kan? Nah, waktu Raja melihat bahwa semua yang Bapak Daniel kerjakan berhasil, Raja merasa senang adik-adik. Raja bahagia melihat ada orang yang bagus seperti Bapak Daniel. Lalu Raja berencana mau menaikkan jabatan Bapak Daniel. Tapi adik-adik, tadi kan kakak bilang ada 3 orang pejabat tinggi yang diangkat oleh Raja Darius. 2 diantaranya, mereka iri adik-adik sama Bapak Daniel. Mereka bilang, wah enak banget ya si Daniel, bisa naik jabatannya, aku kapan? Mereka ngomong begitu pasukan, mereka iri hati karena Bapak Daniel naik jabatan. Lalu mereka mau mencari ide. Mereka mikir, ide apa ya buat jatuhin si Bapak Daniel ini supaya Bapak Danielnya gak jadi naik jabatan. Mereka berpikir lama banget. Akhirnya mereka menemukan sesuatu. Tapi pasukan ingat, Daniel dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi tidak ada kesalahan satupun yang ditemukan oleh mereka. Bapak Daniel kerjanya bagus. Dia disayang raja. Semua kerjaan yang dibuat berhasil. Jadi mereka gak tahu kesalahan Bapak Daniel. Tapi ada satu hal pasukan, yaitu kebiasaan Bapak Daniel. Apa tadi kebiasaannya? Berdoa 3 kali dalam satu hari. Wah pasukan, mereka mendapatkan ide dan mereka langsung berencana untuk menemui raja. Pasukan, kira-kira apa yang mereka omongin ke raja ya? Begini yang mereka ngomong ke raja. Raja, aku mau ngasih tahu nih sesuatu. Biar raja kerajaannya lebih besar. Yaitu, raja harus buat peraturan bahwa dalam 30 hari di kerajaan ini gak boleh ada orang lain yang menyembah hal lain selain kepada raja. Wah, mendengar hal itu, raja langsung senang dong, karena semua orang harus menyembah sama dia. Dan cepat-cepat raja langsung buat peraturan. Langsung ditandatangan peraturan adik-adik. Nah, hari itu juga peraturan disahkan, yaitu dalam 30 hari tidak boleh ada orang di kerajaannya Raja Darius yang menyembah kepada Allah atau dewa lain selain kepada raja. Kalau ada yang melanggar, akan dihukum. Hukumannya apa ya? Dilempar ke gua singa. Wah, serem banget ya pasukan. Bagaimana ya dengan Daniel adik-adik? Dia kan selalu berdoa 3 kali dalam waktu 1 hari. Kira-kira apakah dia bakal tetap menyembah Allah Israel? Atau apakah dia tetap akan menyembah raja? Kira-kira apa ya jawabannya pasukan? Kakak lanjut ceritanya ya. Pada waktu sore hari, 2 orang pejabat tinggi tersebut datang ke rumah Daniel untuk mengecek apakah Bapak Daniel tetap berdoa kepada Tuhan atau tidak. Namun adik-adik, ketika 2 orang tersebut datang ke rumah Bapak Daniel, mereka sangat senang. Kenapa? Karena mereka melihat Bapak Daniel sedang berdoa kepada Tuhan seperti kebiasaannya. Nah, ketika mereka mengetahui kalau Bapak Daniel sedang berdoa, mereka langsung lari adik-adik. Mereka langsung lari ke istana raja untuk mengadukan hal tersebut. Waktu mereka menemui raja, mereka memberitahu, "Raja, belum saja 1 hari peraturanmu dibuat, sudah ada orang yang melanggar." Lalu raja dengan muka marah dia bilang, "Siapa yang berani melanggar peraturanku?" Lalu 2 orang tersebut menjawab dengan pelan, "Daniel ya raja." Ketika mengetahui bahwa yang melanggar adalah Daniel, raja menjadi sedih adik-adik. Karena kenapa? Karena raja sayang sama Bapak Daniel. Raja menjadi sedih dan menyesal.
karena dia sudah membuat peraturan yang begitu egois. Tapi waktu itu peraturan yang dibuat oleh raja tidak bisa diubah adik-adik. Walaupun raja sendiri yang mau mengubah. Artinya Daniel harus terima resiko, yaitu dia harus dilemparkan ke gua singa. Lalu pasukan Raja Darius datang ke rumah Daniel. Mereka menjemput Daniel dan membawa Daniel ke gua singa. Waktu di gua singa, Daniel langsung dilemparkan adik-adik ke dalam gua singa. Tapi adik-adik tahu nggak? Di dalam gua singa itu gak ada yang berani ngapa-ngapain Daniel. Karena kenapa? Karena ada malaikat Tuhan yang bersama dengan Daniel. Malaikat Tuhan tersebut menutup mulut singa-singa, sehingga gak ada yang berani gangguin Bapak Daniel. Jadi Bapak Daniel tidak luka sedikit pun pasukan. Lalu pasukan, keesokan harinya, Raja Darius bersama pasukannya langsung bergegas, karena Raja masih belum terima kalau Daniel dihukum ke gua singa. Raja langsung bergerak ke gua singa, dan dia langsung memanggil Daniel. Daniel, Daniel, apakah kamu masih hidup? Lalu Daniel dengan lantang menjawab, ya Raja, hambamu masih hidup. Lalu Raja yang di atas, dia merasa sangat senang. Dia bahagia sekali. Dan dia menyuruh pasukannya untuk cepat-cepat menaikkan Daniel dari gua singa. Tapi adik-adik, 2 orang yang tadi menuduh Daniel, bersama seluruh keluarganya, Raja Darius memberikan perintah buat melemparkan mereka semua ke gua singa. Adik-adik tahu nggak? Tidak seperti Bapak Daniel. Kedua orang tadi yang menuduh Bapak Daniel, mereka belum nyentuh tanah gua singa, mereka sudah diterkam adik-adik sama singa. Wah, lalu Raja membuat suatu peraturan. Peraturannya apa ya? Peraturan sangat luar biasa adik-adik. Yaitu, seluruh orang yang di kerajaan Raja Darius harus menyembah kepada Tuhannya Daniel. Karena dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mampu menyelamatkan Daniel dari gua singa. Wah, nama Tuhan dipermuliakan adik-adik. Pasukan, hari ini kita belajar dari Bapak Daniel. Walaupun dia harus menghadapi kesusahan, kesulitan, walaupun orang-orang di sekitarnya berbuat jahat sama dia tetap setia sama Tuhan adik-adik. Dia tetap berdoa, dia tetap memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan. Dan apa? Tuhan menolong Daniel. Tuhan memberikan kemenangan buat Daniel. Nah, sama seperti kita adik-adik, walaupun kadang-kadang kita sedang dalam kesulitan, kesusahan, kita dibully sama teman karena kita percaya sama Tuhan, adik-adik gak perlu membalas. Yang adik-adik perlu lakukan adalah seperti Daniel. Adik-adik tetap berdoa, memuji, menyembah, dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan pasti akan menolong adik-adik, karena Tuhan sayang sama kita semua. Dan Tuhan telah menjadikan kita sebagai pemenang. Dan kita adalah pasukan Tuhan yang telah ditetapkan sebagai pemenang. Ayo pasukan, Kak Anggiat mau ajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Pasukan, taruh tangan kanannya di dada ya. Kita mau minta Roh Kudus datang ke dalam hati kita. Kita mau minta Roh Kudus untuk menuntun hidup kita. Kita mau meminta untuk supaya Roh Kudus memberikan kekuatan. Walaupun ada orang-orang jahat di sekitar kita, tapi kita punya kekuatan untuk selalu melakukan kebaikan. Papa mama yang ada di rumah, boleh topang tangan sama anak-anaknya. Kita lepaskan berkat untuk anak-anak kita. Anak-anak kita diberikan kekuatan oleh Roh Kudus, supaya anak-anak kita tetap setia dan selalu menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Anak-anak kita menjadi berkat dimanapun mereka berada. Mereka menjadi contoh, mereka jadi saksi dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, bantu kami ya Tuhan. Berikan kami kekuatan, supaya walaupun ada orang jahat di sekitar kami tetap ya Tuhan, berbuat untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bantu kami ya Tuhan Yesus, supaya kami dapat selalu memuji, menyembah, berdoa setiap hari ya Tuhan, tanpa perlu diingati lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami mau terima berkat daripada-Mu.
Yuk adik-adik, kita sama-sama angkat tangan, kita mau terima berkat dari Tuhan. Kami memohon berkat dari Tuhan, kiranya berkat kepintaran, berkat kecerdasan, berkat kebaikan, segala yang baik dari Tuhan turun ke atas adik-adik. Adik-adik menjadi berkat dimanapun berada, dan adik-adik menjadi contoh, menjadi saksimu dimanapun adik-adik berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, pasukan. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita mau mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Kita mulai yuk teman-teman. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak berkompromi dengan dosa, dan bangkit memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari bangsa Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Shalom pasukan Tuhan. Pada hari ini kita akan membuat kreativitas celengan doa. Yuk kita buat. Pasukan Tuhan, kita akan siapkan alat dan bahannya. Yang pertama ada 2 gelas yang berwarna bening dan yang satu berwarna putih. Dan yang kedua ada double tape dan gunting. Dan yang ketiga yaitu jangan lupa kertas asturonya. Terserah kalau kalian ingin berwarna merah ataupun berwarna biru. Yang terpenting harus ada kertas asturonya. Dan yang keempat, kakak akan siapkan hiasan. Seperti ini ya adik-adik, hiasannya. Begini cara buatnya. Yang pertama, kita siapkan gelasnya dan kita akan hias. Pasukan Tuhan, sekarang jadi bentuknya seperti ini nih. Cantik bukan? Nah, sekarang kita akan membuat hatinya. Pasukan Tuhan, kita siapkan kertas asturonya dan kita lipat 2 bagian jadi seperti ini. Hatinya kita buat yang berukuran besar. Pasukan Tuhan, hasilnya seperti ini. Oh iya, dan jangan lupa pasukan Tuhan, kita buatin bolongan tengahnya. Nah, kalau kita ingin membuat bolongan tengahnya, kita lipat lagi hatinya. Nah, di sini kakak sudah membuat pola bolongan celengannya. Hasilnya seperti ini. Nah, sekarang pasukan Tuhan, kita langsung nyatukan gelas putihnya ke dalam gelas beningnya ini. Pasukan Tuhan, jangan lupa kita harus double tip di atas bagian gelasnya di sini yang berwarna bening ya. Nah, sini. Oke, kalau sudah kita tempel hatinya di sini. Pasukan Tuhan, seperti ini hasilnya celengan doanya. Waktu kamu berdoa, kamu harus tulis dan kamu masukkan ke celengan ini. Dengan celengan ini, kita mengingatkan untuk kita setia berdoa. Dengan berdoa, kita pasti akan menjadi pemenang. Oke pasukan Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, selamat mengerjakan.